Apa yang bikin teman-teman paling galau? Salah satu jawabannya, yang bikin kita paling galau, musibah terbesar itu Ustadz, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Ini yang kita bahas. Gimana caranya kita menjadi orang yang mampu ngelaluin hal-hal yang berat, mampu untuk woles, mampu untuk berani, mampu untuk ngambil pilihan-pilihan yang sulit dengan modal ats-tsiqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita percaya kepada makhluk, kalau bisa lebih bagus lebih daripada itu. Kayak tadi saya percaya ke teman saya, akhirnya jalan, saya percaya kenapa? Dia guide yang handal. Pas misalnya kita ke satu kota yang kita nggak hafal jalannya, didampingin sama dia. Bahkan kalau udah jalan sama dia, kita udah nggak perlu pakai Google Map. Kenapa? Jalan dia itu lebih akurat daripada Google Map kadang-kadang. Kadang-kadang kan Google Map juga dia ngasih jalan yang mungkin udah belum diupdate, ternyata jalan itu udah ditutup. Kenapa ditutup? Lagi ada acara pengantenan. Google Map tahu? Nggak tahu. Kan Google Map nggak mengupdate setiap hari. Dia mungkin sebulan sekali atau entah berapa bulan sekali. Yang Allahu a'lam, saya nggak ngerti. Beberapa kali saya jalan nih, ditunjukin jalan alternatif yang paling cepat. Masuk kampung dong. Dan jalannya kecil tapi cepat, motong gitu. Oke, saya ambil nih naik mobil. Ternyata ditutup, jalan itu ditulis ditutup sementara, ada acara ngantenan. Akhirnya harus mundur lagi, malah lebih lama sampainya daripada ngambil jalan biasa. Kenapa? Dia nggak update. Teman saya yang orang daerah situ tahu banget, Ustadz jangan lewat situ, lagi ada acara ngantenan, di situ lagi ditutup jalannya, di situ lagi banjir, di situ lagi apa, lagi rusak atau apa. Dia lebih update. Sehingga pas saya jalan, saya trust banget sama dia. Udah nggak apa-apa dah, ikutin aja nasihat dia. Apakah kita trust kepada Allah kayak kita trust kepada dia? Sehingga ketika Allah mengatakan jangan yang ini bikin kamu celaka, ini aja jalan yang lurus, ini aja jalan syariat, ini aja jalan yang baik, yang bahagia. Kita memilih jalan yang dipilih oleh Allah karena kita percaya Allah lebih tahu yang mana yang paling baik buat kita. Allah yang lebih update perubahan dinamika dalam kehidupan kita ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih update, bukan hanya update, Allah lebih tahu masa depan yang bahkan belum terjadi. Sehingga kita percaya kepada Allah, analoginya kayak kita tadi percaya kepada teman orang lokal situ yang tahu banget jalan yang paling cepat untuk sampai ke lokasi. Ini namanya ats-tsiqah billah. Gimana membangun ini supaya kita bisa ngejalanin hidup lebih mantap? Gimana ngebangun ini biar kita nggak gampang galau? Gimana ngebangun ini kalau kita lagi sedih berat? Salah satu penyebab sedih berat itu misalnya saya pernah nanya kayak kuesioner gitu, apa yang bikin teman-teman paling galau? Salah satu jawabannya, yang bikin kita paling galau, musibah terbesar itu Ustadz, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Itu paling galau buat sebagian orang. Ada lagi yang paling galau, kemarin ada yang bilang bikin musibah terbesar dalam hidup saya, Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus gitu. Itu musibah paling besar gitu. Ada lagi apa, misalnya macam-macam kan jawaban orang mah. Intinya adalah gimana kalau kita dihadapkan dengan masalah kayak gitu. Kita kayak nggak terima kenyataan. Masa sih Argentina kalah sama Perancis, kan nggak diterima tuh kenyataannya gitu ya. Itu gimana rasanya? Bisakah kita tetap bisa woles? Dan dalam contoh yang lebih rumit mungkin dalam kehidupan kita pribadi, bisakah kita tetap woles? Kalau kita lagi diuji dengan ujian zulzilu, diguncang perasaan kita dengan celaan orang, dengan makian orang, dengan teman-teman yang ngejutekin kita, dengan teman-teman yang ngebully kita, dengan teman-teman yang ngediamin kita di grup dan seterusnya, dengan teman-teman yang tiba-tiba unfollow kita, dengan teman-teman yang tiba-tiba nge-haters kita di komen. Gimana kita ngejalaninya? Satu-satunya yang bikin kita kuat adalah ats-tsiqah billah, udah serahin aja sama Allah. Bisa nggak teman-teman kita kayak gitu dalam hidup kita? Seberapa kuat percaya kita sama Allah? Cara ngukurnya gini, kalau saya ambil benda kayak gini nih, dalam keadaan normal, ini buah salak, saya lempar ke atas, ada nggak teman-teman yang masih berpikir buah ini nggak akan jatuh ke bawah? Kalau saya lepaskan ini, kira-kira ada yang berpikir nggak akan jatuh Ustadz, saya ragu itu bisa jatuh, ada? Ada yang meragukan bahwa ini akan jatuh ke bawah? Tidak kan? Semua kita yakin yang namanya benda kalau kita lempar ke atas pasti jatuh ke
ke bawah. Seberapa besar yakin kita terhadap benda itu pasti jatuh ke bawah? 90%? 100%? Sekarang coba bandingkan dengan yakin kita kepada Allah. Harusnya yakin kita kepada pertolongan Allah seyakin kita kepada benda yang kalau dilempar pasti jatuh ke bawah. Gak mungkin gak?